Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan fiqhus sunnah lin nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Setelah membahas tentang rukun-rukun haji, berikutnya kita masuk di pembahasan wajibatul hajj. Kita masuk di pembahasan tentang wajib haji, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam ibadah haji. Oh, masih rukun keempat. Baik. Iya. Jadi rukun keempat berarti masih di pembahasan tentang arkanul hajj. Apa bedanya rukun dengan wajib? Rukun ketika ditinggalkan rukun ketika ditinggalkan maka tidak sah haji. Baik. Kalau wajib haji, ketika ada pelanggaran, ketika tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka bayar dam. Berarti kedudukannya lebih tinggi rukun atau wajib? Rukun. Nah, rukun yang keempat adalah al-wukuf bi Arafah, yakni berwukuf di Arafah. Wukuf itu apa artinya? Ya, berdiam diri di padang Arafah. Inilah rukun yang paling pokok, rukun yang paling agung dari ibadah haji. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini disampaikan kadar minimal yang mencukupi sehingga seseorang itu dapat dianggap dia telah berwukuf adalah dia hadir di padang Arafah walaupun hanya sebentar dengan niat wukuf sebelum terbitnya fajar pada hari Idul Adha. Jika fajar sudah terbit dan kamu belum wukuf di Arafah, maka hajimu batal. Kenapa batal, Ibu? Karena salah satu rukunnya tertinggal.
Taib. Jadi engkau wajib berihram untuk berhaji dari Mekah pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian jagalah sekuat mungkin pelaksanaan sunnah-sunnah berikut ini di Mina. Mina yang banyak tendanya itu, Ibu ya. Yang pertama, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di Mina pada hari Tarwiyah. Bermalam di Mina sampai sholat subuh dan terbit matahari. Kemudian sholat zuhur dan asar secara jamak qashar di Masjid Namirah pada hari Arafah. Kemudian jangan sampai engkau pergi meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Jadi sampai matahari terbenam, baru kemudian menuju ke mana? Ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kemana lagi? Ya, bagi yang sepuh, bagi yang lansia atau yang sakit, boleh setelah pertengahan malam bertolak langsung menuju Mina. Tapi yang sehat-sehat, maka usahakan sampai sholat subuh di Muzdalifah. Ya, sampai kemudian matahari agak terang, maksudnya mulai muncul. Baru kemudian bertolak meninggalkan Muzdalifah sambil bawa kerikil ya untuk lempar jumrah. Bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Tanggal berapa itu, Ibu? Wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Disinilah diantara istimewanya tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan Yaum Arafah. Hari Arafah. Hari yang sangat bersejarah, hari yang juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Hari Arafah itu, Ibu, hari disempurnakannya agama Islam. Jadi ayat tentang kesempurnaan agama Islam yang ada di surat Al-Maidah ayat ketiga itu turunnya waktu sore hari di hari Arafah. Ada riwayat tentang itu. Terdapat di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, juga di Musnad Imam Ahmad dari jalan Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun minal yahud ila Umar bin al-Khattab faqala ya amiral mu'minin innakum taqra'una ayah fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Qala wa ayyu ayah? Qala qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ada seorang laki-laki Yahudi datang dan berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, yakni kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat ini sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab berkata, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi tadi menjawab, yakni ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhai Islam jadi agama bagi kalian. Maka faqala Umaru, sahabat Umar berkata, wallahi inilah a'lamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sa'ata allati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashiyata Arafata fi yaumi Jumu'atin. Kata Umar, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dan saat penurunannya kepada Rasulullah, yakni pada sore hari Arafah yang jatuh pada hari Jumat. Hari Arafah yang jatuh pada hari Jumat di sore hari. Di satu redaksi dikatakan Nabi sedang berdiri. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, inilah peristiwa bersejarah pada hari Arafah. Di hari itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, menurunkan firman-Nya kepada Nabi yang menyatakan bahwa agama ini telah sempurna dari segala sisinya. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyatakan ini nikmat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Lihat, orang Yahudi saja sampai menyatakan seperti itu. Ini kalau turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Dan ini nikmat besar, mesti dirayakan, begitu. Barakallahu fiikum. Baik. Nah, kesempurnaan Islam ini tentu memberikan pelajaran bagi kita tentang kasih sayang Allah. Bahwa agama ini tidak usah capek-capek diotak-atik lagi. Ya kan? Divariasi lagi, dimodifikasi lagi. Tidak usah capek-capek di-upgrade. Tidak usah capek-capek ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Ya. Orang suka nambah-nambahin ajaran Islam, ngurang-ngurangin ajaran Islam. Mereka yang suka membuat variasi-variasi dan modifikasi dalam ajaran Islam, sejatinya mereka orang-orang yang protes kepada Allah. Ya kan, Ibu? Kalau aturan orang diprotes, ya namanya juga aturan manusia. Hari ini berlaku, belum tentu bulan depan diberlakukan lagi. Nah, ini hukumnya Allah, syariatnya Allah. Sudah jelas-jelas Allah nyatakan, wa atmam al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan peristiwa bersejarah ini terjadi pada hari Arafah. Baik. Kemudian saya sedikit tambahkan. Tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut Yaum Arafah, di hari itu ternyata Allah juga lebih banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Baik. Jadi jangan disia-siakan. Hari Arafah itu jangan disia-siakan. Kenapa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan para hambanya dari siksa api neraka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim, diterima dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, "Ma min yaumin
aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Maka orang-orang yang memakmurkan hari Arafah dengan beragam amal-amal saleh, dia memaksimalkan dengan sebaik-baiknya hari Arafah tersebut, bisyamin wa sadaqatin wa qiraatin wa tilawatin, baik dengan puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan amal-amal yang lainnya, maka kemungkinan dia termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Baik. Kemudian juga yang tidak boleh dilewatkan bahwa ternyata doa yang dipanjatkan kepada Allah pada hari Arafah itu merupakan sebaik-baiknya doa. Berarti salah satu cara di antara cara sekian banyak cara mengisi hari Arafah adalah dengan banyak berdoa. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum, Nabi menyatakan khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Barakallahu fiikum. Orang kalau wukuf ngapain Bu di sana? Ngobrol atau scroll, atau live streaming. Harusnya dia munajat kepada Allah, banyak ngadoa, menyesali dosa, bertaubat kepada Allah. Manfaatkan itu waktu wukuf di Arafah dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ngelanjutin cerita. Kita lanjutin yuk cerita di tenda Mina kemarin. Wukuf itu bukan buat cerita, apalagi gosipin artis, gitu kan. Barakallahu fikum. Doa ini di antara amalan yang mesti diperbanyak, dimaksimalkan di hari Arafah. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk amaliyah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi berapa dosa yang terhapus? Dosa 2 tahun. Dosa setahun sebelum dan dosa setahun setelahnya. Baik, dosa apa yang dihapuskan? Dosa kecil. Karena dosa besar itu wajib tobat. Dosa besar harus tobat. Sedangkan dosa kecil terhapus dengan amal-amal seperti ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah keistimewaan Yaum Arafah. Maka kita yang mungkin tidak ada di sana, tidak sedang berhaji, tetap kita bisa memaksimalkan amalan-amalan di hari Arafah dengan sebaik-baiknya. Banyak berdoa, kemudian banyak berzikir, termasuk apa Bu? Selain puasa, selain doa,
apalagi amalan di waktu itu. Takbiran. Apa, Bu? Takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kapan mulai takbiran di Dzulhijjah? Kedengaran suara saya, Ibu? Kapan mulai takbiran di bulan Dzulhijjah? Kalau Idul Fitri, kapan mulainya? Takbiran di Idul Fitri. Sebagian ulama menyatakan di hari terakhir Ramadan, yakni terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Orang kita nyebutnya malam takbiran. Selesai kapan? Selesai ketika selesainya sholat dan khatib kemudian naik untuk menyampaikan khutbah. Sampai situ saja takbiran di Lebaran Idul Fitri. Nah, kalau takbiran di Dzulhijjah mulai kapan? Mulai tanggal 1. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang tanggal piro iki? 29. Ya kan? Dzulqa'dah. Berarti kalau besok tanggal 1 misalkan ya cuman 29 saja, itu sudah mulai takbiran. Terbenam matahari di tanggal 29 ini, ternyata besoknya adalah tanggal 1 misalkan. Berarti malam-malam nanti itu sudah mulai takbiran. Cuman amalia ini jarang dipraktekkan. Mungkin karena banyak yang tidak tahu. Takbir itu setiap saat dianjurkan. Tapi untuk Dzulhijjah ini ditekankan lagi. Takbir dengan lafaz-lafaz yang datang riwayatnya dari Nabi SAW atau dari asarnya para sahabat. Yang orang kita menyebutnya dengan takbiran. Nah, itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Berakhir kapan, Ibu? Berakhir akhir hari tasyrik. Sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Baik. Itu namanya takbir mutlak. Takbir yang secara bebas bisa diamalkan, tidak terikat dengan waktu. Silahkan itu. Mau di rumah, mau di jalan, sambil jogging, takbiran. Ibu ke pasar, takbiran. Sahabat di masa dulu, kalau masuk pasar di masa-masa itu, di waktu-waktu itu, mereka takbiran. Orang-orang pun mengikutinya, ya, sama-sama takbiran. Nah, yang kaitannya dengan Arafah, adalah takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad ini takbir yang dikerjakan secara terikat, yakni ba'da kullil fariidah. Diucapkan setiap kali selesai dari sholat fardu 5 waktu. Mulainya kapan? Mulainya dari ba'dal fajr yaum Arafah. Mulainya setelah sholat subuh pada hari Arafah. Itu.
Dan ini berlaku bagi yang sholat di masjid ataupun bagi yang sholat di rumah. Ibu-ibu sholatnya di rumah, maka pagi hari selesai sholat subuh pada hari Arafah itu sudah mulai takbiran setiap selesai sholat. Nanti habis zuhurnya juga takbiran lagi. Berapa jumlahnya tidak ditentukan, silahkan saja seleluasanya. Nanti ba'da asar juga demikian, ba'da maghrib juga demikian, ba'da isya juga seperti itu, ba'da subuhnya juga dilakukan ya sebagaimana sebelumnya. Sampai kapan itu? Sampai ba'da asar di tanggal 13 Dzulhijjah atau di akhir hari tasyrik. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah amalia-amalia yang bisa kita lakukan di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaum Arafah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suara saya kedengaran, Ibu? Kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang wajibatul hajj. Wajib haji. Di sini disampaikan siapa saja yang meninggalkan salah satu dari wajib haji, maka dia diwajibkan membayar dam, membayar denda, selagi tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya. Nah, ini konsekuensi daripada pelanggaran terhadap wajibatul hajj. Dia harus bayar dam, bayar denda yang telah ditentukan. Apa saja itu? Yang pertama, ihram dari mikot. Nah, ini perhatikan. Ihram dari mikot. Ihram itu harus dari mikot. Pertanyaannya, Jeddah itu mikot bukan? Bandara Jeddah bukan. Itu bukan mikot. Maka tidak boleh dijadikan mikot. Ya. Kalau misalkan langsung ke Mekah, barakallahu fikum, maka mikot itu di atas pesawat jadinya. Kalau jalur pesawatnya lewat negeri Yaman, berarti ikut mikotnya orang Yaman, namanya Yalamlam atau As-Sa'diyah. Kalau dari arah Madinah, kalau dari arah kota Madinah, namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali, Abyar Ali. Thayyib. Kalau orang Mesir, orang negeri Syam, maka pakai mikot Juhfah. Kemudian untuk warga Najd, Najd itu Saudi bagian timur, atau yang melalui jalur itu, ya, seperti orang-orang Khaliji, orang-orang Uni Emirat Arab, maka dia lewatnya Qarnul Manazil atau nama lainnya As-Sa'il.
Orang Irak itu pakai miqat Dzatu Irqin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada jedah. Tidak ada jedah. Maka jedah itu bukan miqat. Taib. Nah ini kalau dilanggar maka bayar dam. Karena dia meninggalkan wajibatul haji. Kemudian termasuk wajib haji adalah wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian termasuk wajibatul haj bermalam di Muzdalifah pada malam Idul Adha sampai subuh. Namun ada rukhsah bagi wanita-wanita yang lemah untuk bertolak dari Muzdalifah menuju Mina pada malam hari sebelum fajar menyingsing. Jadi separuh malam saja di situ boleh. Berdasarkan riwayat Ibunda Aisyah, beliau berkata, Saudah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam jama', yakni malam berkumpulnya manusia di malam 10 Dzulhijjah. Kenapa beliau minta izin? Karena Saudah adalah wanita yang gemuk dan lambat berjalannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau. Jadi tidak sampai subuh. Barakallahu fikum. Kemudian di antara wajibatul haj bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Berarti 11, 12, 13. Kadar kewajiban minimal dalam bermalam adalah tinggal dan berada di Mina pada sebagian besar waktu malam. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Jadi usahakan sebagian besar waktu malam itu ada di Mina, untuk mabit di Mina. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada Abbas untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina karena tugasnya menyiapkan minuman untuk para jamaah haji. Demikian. Jadi kadar untuk dikatakan orang itu mabit ketika sebagian besar malamnya itu dia berada di Mina. Kemudian termasuk wajibatul haj melempar jumroh secara tartib. Melempar jumroh secara tartib. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 2 poin yang beliau sampaikan di pembahasan ini. Yang pertama, hendaknya engkau melempar jumroh, yakni jumroh Aqobah pada hari nahar, yakni hari Idul Adha, dengan 7 kerikil. 7 kerikil. Dan yang afdal itu dilakukan sesudah terbitnya matahari. Berarti ini pulang dari mana, Bu? Pulang dari Muzdalifah ya.
Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah pada hari nahar di waktu duha. Adapun sesudah hari itu beliau melempar jumrah sesudah tergelincirnya matahari, yakni habis zuhur. Apabila engkau mengalami kesulitan untuk melempar jumrah pada siang hari, maka tidak mengapa engkau mengakhirkannya walaupun sampai malam hari. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, pada hari nahar di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya seseorang, bolehkah saya melempar jumrah sesudah senja hari? Maka Nabi menjawab, tidak apa-apa. Taib. Jadi diperkenankan bagimu apabila engkau termasuk orang yang berangkat meninggalkan Muzdalifah pada malam hari untuk melempar jumrah setelah engkau sampai di Mina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para wanita untuk bertolak dari Muzdalifah pada malam hari. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Asma radhiyallahu taala anha bertolak meninggalkan Muzdalifah ketika bulan sudah tak terlihat lagi. Lalu dia melempar jumrah, kemudian dia kembali dan mengerjakan salat subuh di tempatnya tadi. Lalu dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi izin kepada para wanita untuk berbuat seperti itu. Baik. Yang disunahkan adalah engkau bertakbir untuk setiap kerikil yang engkau lemparkan, serta engkau segera pergi meninggalkan tempat jumrah ketika selesai melempar. Jangan berhenti di situ untuk berdoa atau urusan lainnya, karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub pada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang panjang. Taib. Itu melempar pada hari atau tanggal 10 ya. Kemudian engkau melempar 3 jumrah pada hari tasyrik. Setiap hari pelemparan itu dilakukan sesudah tergelincirnya matahari, yakni ba'da zawal. Setiap jumrah dilempari dengan 7 kerikil, dan kau bertakbir pada setiap kerikil yang kau lemparkan. Dimulai dari jumratul ula, kemudian jumrah al-wusta, kemudian jumrah aqabah. Jumratul ula, jumratul wusta, kemudian jumrah aqabah. Yang disunahkan pada saat melempar jumrah selain jumrah aqabah adalah engkau berhenti sesudah melempar setiap jumrah, yakni jumratul ula dan jumratul wusta dalam waktu yang lama jika memungkinkan. Dan kau berdoa dengan menghadap kiblat, karena begitulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, kalau untuk jumrah, lempar jumrah di hari-hari tasyrik, ya tiga kali lemparan, jumratul ula, jumratul wusta, jumrah aqabah. Nah, masing-masing di selaknya berhenti untuk kemudian menghadap kiblat dan memanfaatkannya untuk berdoa.
Kemudian ada catatan di sini. Seorang perempuan yang mengalami kesulitan dalam melempar jumroh, dia bisa mewakilkan pelemparan jumrohnya kepada orang lain, ya selain dirinya. Akan tetapi sebaiknya tidak memperluas keringanan ini pada kondisi di luar kadar keperluan. Jadi boleh dititipkan kalau memang dia membutuhkannya. Barakallahu fikum. Ibu kedengaran gak ya suaranya nih? Gak puguh. Kita lanjutkan aja ya. Sedikit lagi. Yang ke-8 termasuk wajibatul hajj adalah memendekkan rambut. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, laisa 'alan nisa halqun innama 'alan nisa'i taqsir. Kaum wanita tidak diwajibkan mencukur gundul rambut. Yang diwajibkan atas mereka hanyalah memendekkan. Jadi tahallulnya wanita adalah sebatas memendekkan rambutnya. Kemudian termasuk wajibatul hajj menyembelih hadyu, binatang sembelihan. Ini berlaku bagi orang yang melakukan haji qiran atau haji tamattu. Ya, adapun ifrad tidak. Nanti ada penjelasan secara terperinci yang akan dipaparkan oleh penulis. Kemudian termasuk wajibatul hajj adalah tawaf wada. Tawaf wada. Sudah disampaikan pembicaraan tentang masalah ini, bahwa wanita haid atau nifas diberi keringanan, diberi rukhsah untuk tidak melakukannya. Baik. Di sini penulis juga memberikan catatan. Ada 3 catatan ya. Pertama, tidak diperbolehkan persetubuhan antara suami dengan istrinya sesudah tahallul asghar, yakni sesudah melempar jumrah aqabah pada hari nahar. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya. Belum boleh berjima. Apabila seorang wanita sudah melempar jumrah aqabah pada hari nahar, maka dihalalkan untuk dia semua yang diharamkan ketika ihram, kecuali berjima dengan suaminya. Ini belum halal sampai keduanya melakukan tawaf ifadah. Hal ini berdasarkan satu riwayat hadis, idza ramaitumul jumrata faqad halalakum kullu syai' ilan nisa. Apabila kalian sudah melempar jumrah, maka menjadi halal untuk kalian segala sesuatu kecuali menyetubuhi wanita. Baik. Kemudian catatan yang kedua, dihalalkan bagi perempuan dan juga laki-laki segala hal yang diharamkan, termasuk bersetubuh, yakni kalau dia sudah melaksanakan tawaf ifadah. Kalau dia sudah tawaf ifadah,
maka semuanya menjadi halal. Ya, termasuk istrinya jadi halal untuk disetubuhi. Ini berlandaskan apa yang termaktub pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, kemudian dia belum dihalalkan dari segala yang diharamkan darinya sampai dia menyelesaikan hajinya dan menyembelih hadyunya pada hari nahar. Lalu dia bertolak untuk melakukan tawaf ifadah di Baitullah. Barulah setelah itu dihalalkan baginya segala hal yang semula diharamkan atas dirinya. Artinya apa? Dia telah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberi hajju dan membawa hajju itu dari orang-orang tersebut. Taib. Tidak diwajibkan melakukan manasik haji secara urut pada hari nahar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyai tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan, maka beliau berkata, if'al wala haraj, if'al wala haraj, kerjakan saja tidak apa-apa. Begitu. Ini ketika sudah di hari nahar. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Nanti berikutnya ada pembahasan tentang hadyu. Binatang ternak yang dibawa ke tanah haram untuk disembelih, ya, sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasannya panjang, Ibu. Kita cukupkan saja sampai di sini. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini ibu-ibu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.